Guys, pasti di antara kita tidak ada yang ingin menjadi beban keluarga. Bahkan kita sampai rela pergi jauh untuk merantau untuk mendapatkan pekerjaan. Namun faktanya masih banyak di antara kita yang pengangguran. Semua terjadi karena tersedianya lapangan pekerjaan yang begitu sedikit dibandingkan orang-orang yang tiap tahun bertambah untuk mendapatkan pekerjaan. Disertai lagi dengan adanya lowongan pekerjaan yang mewajibkan setiap pencari pekerja harus memiliki koneksi orang dalam. Diperburuk di saat kita bekerja, penghasilan yang kita terima malah bercanda tapi kerjanya mati-matian. Dan bahkan banyak di antara kita yang harus bekerja sebagai penari ojol, sementara dia memiliki pendidikan S1 bahkan S2. Nah, kali ini pembahasan kita mengenai pengangguran. Apa saja faktor penyebabnya, siapa yang terkena dampaknya, dan bagaimana solusinya. Jadi, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya teman-teman tolong dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja kita lanjut. Kita awali dengan faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, tersedianya lowongan pekerjaan lebih sedikit daripada jumlah orang yang mencari pekerjaan. Nomor 2, persyaratan kerja yang aneh. Sebagai contoh, usia kerja maksimal 25 tahun. Nomor 3, minimnya peran pendidikan untuk menciptakan regenerasi pekerja yang berkompetensi serta berkualitas. Nomor 4, mesti adanya koneksi orang dalam. Memang gak semua perusahaan seperti itu, akan tetapi mayoritas demikian. Nomor 5, terjadinya PHK karena ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri dan diperburuk dengan adanya oknum-oknum ormas. Jadi, siapa saja yang terkena dampak dari pengangguran tersebut? Yang pertama, usia produktif, memiliki latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Yang kedua, usia produktif yang berlatar belakang pendidikan sarjana, baik itu S1 ataupun S2. Dan yang ketiga, para pencari kerja yang umurnya di atas 25 tahun. Seakan-akan di negara kita ini, orang yang berusia di atas 25 tahun adalah fosil dalam dunia pekerjaan. Padahal negara kita ini dipimpin oleh Pak Prabowo yang usianya 73 tahun. Menjadi pertanyaannya, apakah usia 73 tahun lebih produktif daripada usia 25 tahun? Teman-teman jawab di kolom komentar. Dan tidak kalah penting yang terjadi dampak dari pengangguran. Nomor 4 adalah saudara-saudari kita, mohon maaf, yang disabilitas. Seharusnya ada peran negara untuk meningkatkan kuota terhadap teman-teman kita yang disabilitas, sehingga mereka juga bisa berkesempatan bekerja. Dan tidak kalah pentingnya, yang terkena dampak dari pengangguran tersebut adalah para pengusaha. Jikalau sekelas pengusaha terjadi gulung tikar, lantas bagaimana nasib masyarakat miskin? Pasti kehidupannya jauh lebih menderita daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, menurut data Bank Dunia, tingkat kemiskinan di negara Indonesia mencapai 60,3% atau 171,8 juta jiwa. Dan data Bank Dunia begitu berbanding terbalik dengan data BPS, di mana menurut para ahli BPS, tingkat kemiskinan di negara Indonesia berkisar 8,57% atau 24,6 juta jiwa. Dengan analisis para ahli BPS untuk mengukur kemiskinan di negara ini melalui pengeluaran per kapita, yang dimana
masing-masing pengeluarannya sebesar 596.000 atau per orang sama dengan 20.000 pengeluaran per hari. Yang menjadi pertanyaannya, di bagian belahan Indonesia mana dengan pengeluaran 20.000 kita bisa makan 3 kali sehari? Tolong menganalisis pakai akal sehat, wahai para pekerja di BPS. Baik, kita lanjut. Bagaimana solusi untuk mengurangi terjadinya pengangguran? Saya pertegas, solusi ini hasil penilaian saya pribadi dengan pengamatan saya selama ini. Nomor 1. Dalam skala provinsi, maka yang diperlukan kebijakan gubernur untuk merangkul, untuk bekerjasama kepada wali kota, bupati beserta staf jajaran yang bersangkutan untuk mendukung kemajuan UMKM. Simpelnya begini, para pemerintah setempat mendata daerah-daerah di provinsi tersebut yang ada UMKM berpotensi dalam jangka panjang untuk menghasilkan, untuk membuka lowongan pekerjaan. Pemerintah hadir untuk melakukan pelatihan. Tidak harus pelatihannya ke Jakarta kalau UMKM-nya berasal dari Sumatera Utara, supaya anggaran tidak terasa boncos. Selain adanya pelatihan, pemerintah setempat harus bisa mempermudah pengurusan surat-surat yang diperlukan setiap UMKM. Pemerintah juga bila perlu memberi dana segar kepada UMKM dengan imbalan beberapa persen saham akan dimiliki pemerintah daerah. Dan adilkan juga peran pemerintah untuk menyediakan distribusi kepada UMKM, khususnya kepada UMKM pemula. Solusi yang kedua tidak kalah penting. Harus ada peran pemerintah ketenagakerjaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di OJK untuk merevisi persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh para perusahaan. Bila perlu, Menaker harus membuat standar persyaratan yang harus diikuti setiap perusahaan sesuai dengan jenis lowongan yang mereka sediakan. Menteri Ketenagakerjaan, saya rasa harus mengambil langkah tegas dan serius. Yang ketiga, diperlukan peran penting Menteri Keuangan menjamin setiap perusahaan dan investor dalam negeri dari kenaikan pajak atau stabilitas keuangan nasional. Di sini saya rasa pemerintah dan Menteri Keuangan harus berani untuk membuat contoh kepada 3 kota, di mana 3 kota ini menjadi tujuan utama para investor dengan fasilitas yang disediakan pemerintah. Undang-undang harus dari pusat. Pajaknya untuk membuat usaha di 3 kota ini harus lebih rendah dari kota-kota lain. Pekerjanya harus lebih berkompeten dari kota-kota lain. Dan tidak kalah penting, tidak adanya ormas. Jadi, 3 daerah ini menjadi khusus simulasi ekonomi nasional. Apakah pemerintah berani? Nomor 4, adanya peran Menteri Pendidikan kepada siswa untuk menekankan mereka terhadap skill. Sekalipun dia tamatan SMA ataupun SMK, untuk anak SMA minimal 70% mereka harus menguasai skill komunikasi dasar. 70% harus menguasai skill keuangan dasar. Untuk anak SMK, sesuai kejurusan masing-masing, mereka harus mampu mempraktikkan 60% skill mereka. Jadi, saat mereka tamat tidak hanya dikeluarkan ijazah, melainkan juga sertifikat, yang dimana ijazah bukti mereka belajar, sedangkan sertifikat bukti mereka punya skill yang dia latih dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Dalam artian, sertifikat itu bukti bisu mereka sudah mempunyai 2 tahun pengalaman. Ini bisa membuat mereka lebih berkompetensi untuk dapat pekerjaan, dan perusahaan lebih puas dengan semakin banyaknya calon pekerja yang berkualitas. Jangan lupakan juga, Menteri Pendidikan harus membuat program yang lebih kepada perguruan tinggi. Jadi para sarjana harus menguasai skill terhadap jurusannya masing-masing minimal 75%. Dan itu tidak lagi membuat para sarjana sebagai tenaga buruh
melainkan tenaga kerja ahli. Apakah ini bisa dibuat oleh Presiden dan juga Menteri Pendidikan secara gratis terhadap seluruh sekolah negeri maupun universitas negeri yang ada di negara kita tercinta ini? Kalian jawab saja di kolom komentar. Kalau sarjana menjadi tenaga ahli, maka ahli akan menciptakan suatu penemuan dan kalian pemerintah harus siap membantu sesuai dengan situasi solusi yang pertama kali saya sampaikan tadi. Jadi, ini bukan tugas yang mudah karena tidak terlibatkan satu menteri, melainkan ada 3 menteri yang terlibat di masalah ini. Kalian menteri harus bekerja sama, bukan saling berkompetensi. Saya tahu kalian dari partai, tapi tugas ini bukan untuk partai, melainkan untuk rakyat. Saat ini kalian memang menteri, tapi tidak dengan 5 tahun ke depan. Saat ini kalian memang menteri, tapi anak dan cucu kalian adalah rakyat. Jadi, kerjalah dari hati, tepati sumpah Anda di atas kitab suci, agar anak dan cucu kalian gak lebih susah dari rakyat saat ini di saat cari kerja. Saya yakin kalian pasti bisa mewujudkannya. Ingat, kata mantan Presiden Joko Widodo, kerja, 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 dan sediakanlah lapangan pekerjaan tersebut. Terima kasih.